Oke, kali ini kita mau ngomongin sesuatu yang khas Indonesia banget, tapi juga super berpengaruh di dunia pendidikan. Apa itu? Ya, pesantren. Yuk kita bedah bareng-bareng, apa sih yang bikin pesantren ini istimewa banget? Coba deh, kalian bayangin, gimana rasanya kalau sekolah itu ya rumah kita juga? Nggak cuma buat belajar, tapi juga jadi komunitas, jadi cara hidup kita, 24 jam sehari, non-stop. Nah, ini dia inti dari dunia yang bakal kita selami. Dan ini bukan cuma konsep doang loh, ini beneran ada. Kita ngomongin institusi-institusi besar. Kalian pasti pernah dengar nama-nama kayak Gontor, Tebu Ireng, atau Langitan. Itu tuh raksasanya dunia pendidikan di Indonesia. Mereka ini tiap tahunnya ngeluarin ribuan calon pemimpin buat masa depan negara kita. Tapi pertanyaannya, kok bisa ada ya sistem kayak gini? Dari mana sih asalnya? Ternyata jawabannya itu ada di sejarah kita yang panjang banget. Ini tuh kayak sebuah kisah perpaduan budaya yang keren banget, yang udah berlangsung berabad-abad lamanya. Nah, ini yang menarik banget. Coba kita lihat dari namanya aja, pesantren. Itu kan asalnya dari kata pesantrian, yang artinya tempatnya para santri. Fokusnya tuh ke santri, ke muridnya. Artinya apa? Filosofinya itu nunjukin kalau siswa itu adalah subjek, pencari ilmu yang aktif, bukan cuma objek yang pasif nerima pelajaran. Keren kan? Bukan tempatnya guru, tapi tempatnya murid. Maknanya dalam banget. Dan disinilah kita bisa lihat betapa uniknya pesantren. Ini tuh kayak resep gado-gado budaya, tapi hasilnya luar biasa. Ada bumbu dari padepokan zaman Hindu-Buddha, terus konsep asramanya ternyata ada pengaruh dari pondok Heian Yunani loh, dan tentu model pusat spiritualnya dari Zawiyah di tradisi Islam. Jadi ini benar-benar perpaduan dari berbagai peradaban besar dunia. Oke, jadi apa aja sih bahan-bahan utama yang bikin pendidikan 24 jam ini bisa jalan? Yuk kita bongkar satu-satu. Jadi, ada 5 pilar nih yang jadi fondasinya. Pertama, ada kiai, sang guru besar, panutan. Terus ada santri, yang murid-muridnya itu. Mereka tinggal di pondok, asramanya. Pusat kegiatannya ada di masjid. Dan buku pelajarannya, itu kitab kuning. Nah, kelima hal ini tuh nggak bisa dipisahin. Begitu mereka nyatu, langsung tercipta sebuah ekosistem pendidikan yang utuh. Disinilah ilmu dan karakter dibentuk barengan. Nah, ini dia poin paling pentingnya. Angka 24. Artinya apa? Pendidikan di pesantren itu nggak kayak sekolah biasa yang ada bel pulang. Nggak ada. Ini adalah proses yang jalan terus selama 24 jam penuh. Pembentukan karakter itu terjadi setiap saat. Tiap interaksi, tiap kegiatan, mau itu lagi ngaji, makan bareng, atau bersih-bersih asrama, semuanya itu bagian dari kurikulum. Inilah kekuatan utamanya. Tapi kan zaman berubah ya. Pertanyaannya, gimana caranya institusi yang tradisional banget ini bisa bertahan dan relevan di dunia modern? Nah, ini dia tantangan terbesarnya. Semacam pertarungan ide antara menjaga tradisi sama mengikuti perkembangan zaman. Umumnya ada dua kubu besar nih. Yang pertama, pesantren salaf atau tradisional. Mereka ini fokusnya murni ke ilmu-ilmu agama, mendalami kitab kuning. Nah, di sisi lain ada pesantren kholaf atau modern. Mereka ini yang coba mengawinkan ilmu agama dengan ilmu umum, kayak sains, matematika, bahasa asing. Tujuannya apa? Ya biar santrinya siap menghadapi tantangan dunia sekarang. Ini benar-benar jawaban buat kebutuhan zaman. Dan ngomongin soal modernisasi, ada satu tokoh yang nggak bisa kita lupain. Namanya KH Imam Zarkashi dari Pondok Gontor. Beliau ini bisa dibilang pahlawannya yang punya solusi jenius buat ngejawab tantangan modernitas tadi. Dan motonya itu, wah kuat banget. 100% ilmu agama, 100% ilmu umum. Perhatiin deh, ini bukan kompromi 50-50 ya. Bukan berarti agamanya jadi setengah-setengah atau ilmu umumnya juga nanggung. Bukan. Ini keyakinan penuh kalau santri itu bisa jadi ahli di dua-duanya, tanpa ada yang dikorbankan. Di zamannya, ini gagasan yang revolusioner banget. Nah, landasan berfikirnya itu apa? Ada satu kaidah fikih yang keren banget. Al-muhafadhah ala al-qadim as-salih wal-'adhu bil jadidil aslah. Gampangnya gini, tradisi lama yang bagus itu kita jaga, kita pelihara. Tapi kita juga harus berani ngambil hal-hal baru yang ternyata lebih baik. Jadi inovasi jalan terus, tapi akarnya nggak pernah lupa. Ini kuncinya. Nah, karena berhasil berevolusi inilah, pesantren sekarang jadi lebih dari sekedar sekolah. Perannya jadi jauh lebih besar, jadi salah satu pilar penting buat masyarakat Indonesia. Perannya tuh macam-macam banget. Dia bisa jadi agen perubahan sosial, tapi di sisi lain juga jadi penjaga stabilitas.
Dia jadi pabriknya pemimpin-pemimpin yang punya moral, sekaligus benteng buat budaya-budaya lokal. Jadi, pesantren itu udah bukan cuma sekolah. Bisa dibilang dia itu jantungnya masyarakat madani di Indonesia. Pengaruhnya, wah, ada di mana-mana. Semua ini akhirnya bawa kita ke satu pertanyaan buat direnungkan. Sekarang ini kan dunia kayak terbelah banget ya. Ada kubu tradisi, ada kubu modernitas, seringnya berantem. Nah, apa ya pelajaran yang bisa kita ambil dari pesantren? Sebuah model pendidikan yang ternyata bisa loh menyeimbangkan dua dunia itu dengan sangat-sangat baik. Mungkin jawabannya ada di sana.